Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Kairiza. Pada video kali ini saya akan meritel sebuah buku sesuai dengan arahan yang diberikan pada kelas Sejarah Diplomasi Indonesia. So guys, jadi buku yang ingin aku retail itu berjudul Khadijah Ketika Rahasia Mim Tersingkap. Buku ini adalah merupakan buku dari karya Sibel Eraslan. Buku ini selesai saya baca sekitar Januari awal tahun 2020 ini. Saya suka buku ini karena buku ini bagi saya semacam buku sejarah yang menarik. Buku ini menceritakan tentang seorang wanita yang bangun di awal waktu serta sosok yang cekatan dari sang bundanya. Wanita ini mewarisi jiwa kelembutan, terutama suka berderma kepada tamu. Lalu sang ayah turun ke pandai berkuda, berhitung, aritmatika. Lebih dari itu juga, wanita ini mampu bertahan dalam terik dan badai padang pasir. Keahlian untuk tetap bertahan sehingga dapat sampai pada tujuan akhir, yaitu kesabaran. Beliau adalah Khadijah binti Khuwailid. Pada 12 Rabiul Awal saat itu di mana Muhammad lahir, saat itu pula Khadijah berusia 15 tahun. Di mana dalam buku diceritakan bahwa Khadijah merupakan anak dari saudagar kaya raya, sukses, terpandang ternama dari suku Quraisy yang bermukim di Mekah. Khadijah saat musim panas suka sekali berkuda dengan para kerabatnya yang merupakan anak-anak dari raja-raja dan petinggi-petinggi dari negeri itu maupun dari negeri seberang. Khadijah bahkan pada saat itu sudah mempelajari kitab-kitab mengenai akan datangnya Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad, di mana kitab tersebut hanya diketahui oleh para petinggi-petinggi dan ulama-ulama bangsa Arab. Waktu terus berlalu. Dalam buku itu pun diceritakan mengenai Khadijah yang ditinggal meninggal oleh suami pertamanya, lalu juga akhirnya menikah lagi dengan suami keduanya, yaitu Atid. Suami kedua Khadijah ini bukanlah sosok yang patut ditiru meskipun suaminya itu termasuk bangsawan pada saat itu. Pada buku itu digambarkan pula bahwa Atid, suami Khadijah, sebagai sosok yang kasar dan suka mabuk-mabukan. Apabila Atid pulang selagi mabuk, Khadijah memindahkan anak-anak mereka ke rumah belakang agar anak-anak tidak mendengar amukan Atid. Dari segala kezaliman Atid, Khadijah tidak pernah melawan dengan perlawanan yang tampak. Beliau hanya diam, bungkam, seribu bahasa. Sampai pada suatu pagi, Khadijah mendatangi Atid dengan kata cukup dengan tenang, tanpa emosi, tanpa membuat apapun di sana retak, kecuali hati Atid yang saat itu ditinggal Khadijah dengan sikap tenang beliau. Khadijah pergi dari rumah Atid dengan membawa 3 anak beliau, 2 dari suami pertama dan 1 dari suami keduanya. Meninggalkan rumah suaminya tersebut bukanlah hal yang mudah bagi Khadijah. Pada masa itu, menjadi janda saja sudah merupakan aib. Namun Khadijah sudah merasa cukup atas kezaliman Atid. Beliau benar-benar pergi meninggalkan rumah besar itu. Dikarenakan keterbatasan waktu yang diberikan dalam pengerjaan tugas ini, maka video retail project ini saya tutup dengan pesan moral yang saya kutip sendiri dari dalam buku Khadijah ini, yaitu keberanian bukan berarti tidak takut. Keberanian adalah sabar menanti pada tempat yang semestinya, meski dalam keadaan takut sekalipun. Terima kasih. Semoga saya mendapatkan nilai yang maksimal.